Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka di dalam hadis yang kita bahas pada pelajaran ini, di mana Nabi menasihati kita agar para penuntut ilmu secara khusus dan umumnya para pejuang yang hidup di dunia ini untuk melaksanakan ibadah, apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Maka semangatlah, jadikanlah diri-diri kalian selalu memikirkan apa yang baik untuk kalian. Maka dari usia kalian yang masih muda, dari waktu yang Allah berikan kepada kalian, pergunakan kepada yang terbaik. Maka dari hadis ini ada hadis yang lain yang masih berhubungan dengan permasalahan waktu yang diberikan, dan bahkan di dalam hadis ini dijadikan waktu tersebut sebagai nikmat yang agung. Hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal faragh, dua kenikmatan yang berapa banyak manusia, baik manusia secara umum yang beribadah di muka bumi ini, dan manusia-manusia sebagai penuntut ilmu yang belajar di pondok-pondok pesantren sebagai pelajar penuntut ilmu, dua perkara ini maghbunun fihima. Ma makna maghbun? Maghbun adalah kerugian. Maghbun adalah dia mendapati dua kenikmatan ini tetapi tidak memanfaatkannya dengan baik. Apa itu? As-sihhatu wal faraghu. Yang pertama kesehatan. Maka dari sini kita menyadari, ya ibadallah, bahwa kesehatan yang Allah berikan kepada kita, di mana kita bisa bangun dari tidur kita di waktu adzan yang pertama misalnya, bisa melaksanakan salat malam dan bisa melaksanakan recitation Al-Quran, kemudian hadir salat berjamaah, kemudian belajar setelah salat berjamaah sampai syuruk, kemudian kembali kepada istrinya atau kesakan, sarapan, kemudian istirahat sebentar, mandi, terus menuntut ilmu. Ketemu waktu duhur, terus seperti itu, dan asar dan maghrib, terus berputar siklus kebaikan dalam keadaan kesehatan. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. As-sihhatu yang pertama. Kedua, wal faragh, dan waktu luang. Maka waktu luang adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Maka kalian akan menyadari kelak, setelah kalian menjadi seorang bapak yang mana mempunyai tanggung jawab, dia ingin melaksanakan kebaikan tetapi mempunyai tanggung jawab yang lain, maka tidak ada al-faragh, tidak ada waktu luang. Maka waktu luang adalah kenikmatan dari Allah. Maka di dalam hadis ini disebutkan dua perkara, kesehatan dan waktu luang, yang merupakan nikmah minallah, yang merupakan kenikmatan yang maghbunun, yang banyak manusia tertipu di saat sehat dan di saat waktu luang, tidak memanfaatkannya untuk ibadah secara umum atau untuk menuntut ilmu dengan tidak membuang waktu bagi para penuntut ilmu secara khusus. Maka ini disebutkan oleh Allah dengan kenikmatan. Maka karena dia adalah kenikmatan, ya ibadallah, maka awas perhitungannya berarti menjadi perkara ibadah. Maka kesehatan bisa menjadi perkara peribadatan yang dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Dan al-faragh, waktu luang, karena disebutkan kenikmatan, berarti akan naik perkaranya menjadi ibadah. Apa maksudnya? Maksudnya akan masuk kepada kaidah
pemberian nikmat. Apa kaidah pemberian nikmat? Jika dia mensyukuri nikmatnya, akan diberikan over and over again. Diberikan kenikmatan tersebut terus menerus dan ditambah. Namun jika kufur kepada nikmat Allah, akan dijadikan azab, akan dijadikan iqab di dunia sebelum hari akhirat. Sesuai kaidah di dalam surat Ibrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang maknanya telah berjanji Allah Jalla wa Ala atas kaum muslimin dan bersifat umum untuk seluruh manusia, la in syakartum, jika kalian mensyukuri dari nikmatku, la azidannakum, pasti kami akan memberikan over and over again, more and more again, kenikmatan yang terus berlangsung dan terus bertambah. Maka tadi kembali kepada lafaz as-sihhatu wal faragh nikmatan maghbunun fihima. Dua kenikmatan, kesehatan dan waktu luang, itu adalah amanah yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Maka dilihat, jika dia dalam keadaan sehat, disibukkan untuk menuntut ilmu, disibukkan untuk beribadah, dan dia mempunyai waktu yang luang, apalagi masih muda, tidak ada berpikir untuk mencari nafkah, tidak ada berpikir untuk memakani anak dan istrinya, dia masih tanggungan orang tuanya, mempunyai waktu luang, mempunyai kesehatan. Kedua perkara ini kadang-kadang tidak saling melengkapi. Kadang-kadang seseorang mempunyai waktu luang, namun dia di kursi roda. Oh, seandainya aku tidak terkena cloud, ataupun tidak lumpuh, ataupun tidak jaltoh. Cloud, jaltoh, yang tidak bisa berjalan, seandainya aku mempunyai kesehatan, aku akan belajar di sana. Dia mempunyai waktu luang, namun tidak mempunyai kesehatan. Dan kebalikannya, karena dia sebagai orang tua yang wajib untuk memberikan nafkah, akhirnya dia disibukkan dengan perkara dunia yang meskipun sedikit, falatan sanasibaka minad dunya, sedikit saja. Namun di sini dia berharap, oh seandainya aku mempunyai waktu yang luang untuk menuntut ilmu. Maka dua kenikmatan ini kadang-kadang pada manusia tidak terpenuhi. Maka barang siapa yang terpenuhi dia dalam keadaan sehat dan ada waktu luang dari pekerjaannya dan melalaikannya tidak secara umum untuk ibadah dan secara khusus untuk menuntut ilmu, maka dia akan masuk kepada kufrun nikmah. Maka masuk kepada kaidah tadi, la in syakartum la azidannakum, yang mempunyai kesehatan, ibadah, menuntut ilmu, mempunyai waktu luang, pergunakan untuk ibadah, menuntut ilmu. Apa balasannya? La in syakartum la azidannakum, aku berkati kepada kesehatanmu, aku berkati kepada waktu-waktu luangmu. Maka sebagian manusia, ya ibadallah, acceleration, menyibukkan dirinya, waktu luang itu bagaikan recehan, di mana dia sangat pelit, tidak mengeluarkan untuk jajan, untuk mengeluarkan dari koceknya. Maka itulah orang-orang yang beruntung, bukan dari harta tetapi dari waktu. Dia tidak mengeluarkan waktunya kecuali untuk yang bermanfaat. Maka kita mendapati dalam 2 pekan saja sudah hafal beberapa juz. Dalam 2 bulan saja lisannya sudah bagaikan lisanul Arab di dalam qiraah. Dan banyak menghafal hadis dan banyak menghafal mutun. Kenapa? Tidak mengeluarkan waktu-waktu, dibuang begitu saja. Maka diberkahi oleh Allah. Karena apa? Dia meyakini 2 tadi, as-sihhatu wal faragh nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas. Kalau itu engkau jadikan nikmat ya Allah, maka ayat tadi la in syakartum la azidannakum,
aku akan menggunakan waktuku, waktu luangku dan kesehatanku untuk beribadah kepadamu full, gaspol untuk itu, maka balasannya dari Allah diberkahi waktunya dan diberkahi kesehatannya. Allah akan menyehatkan dia terus dan Allah akan memberikan waktu luang kepada dia terus. Namun kebalikannya, karena ini dari dua kenikmatan, kaidah mengatakan di dalam Al-Quran, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian kufur atas waktu sehat tidak dipergunakan untuk ibadah secara umum, dan untuk kita para santri untuk menuntut ilmu, malas untuk menuntut ilmu. Dan begitupun al-faragh, datang waktu luang malah disebutkan libur. Lalu bagaimana? Main game di rumah kosong. Libur. Main bola. Pagi main bola, petang main bola, bahkan jam 8 selesai dars malam, malam Jumat main bola. Akhirnya kacugak. Akhirnya kakinya terpelintir. Maka ihris ala ma yanfa'uk. Maka berfikirlah dari waktu ini akan dihisab. Maka disebutkan di ayat yang terakhir, wala in kafartum, jika kalian kufur nikmat dari waktu yang diberikan kosong, malah disibukkan perkara-perkara yang la yanfa'u, tidak bermanfaat baginya, bergulir waktu begitu saja. Dan begitupun dalam kesehatannya yang sehat tidak dipergunakan untuk ibadah ataupun menuntut ilmu, apalagi dalam keadaan mampu untuk datang ke masjid, maka tidak dipergunakan untuk menuntut ilmu. Maka ini adalah bisa jadi bumerang, bisa jadi kufur nikmah. Lalu kalau kufur nikmah bagaimana? Allah memberikan kaidah di sini, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tinggal menunggu waktu azab. Maka Allah gambarkan seperti kaum Saba di surat Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatan an yaminin wa shimal. Kulu min rizqikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka cukup contoh dari kaum Saba yang mana mereka mendapati kenikmatan tadi. Disebutkan telah datang kisah ibrah dari kaum Saba. Allah berikan kenikmatan dari taman-taman di kanan dan kiri kotaknya, desanya. Diberkahi oleh Allah dengan makanan, minuman, dan buah-buahan, dan segala kenikmatan. Dan tentunya kesehatan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah, dan waktu luang bagi mereka untuk melaksanakan ibadah dan menuntut ilmu. Namun Allah mengatakan, kulu washrabu, nikmati kenikmatan yang aku berikan, kata Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sangat bermanfaat bagi manusia dan Rabb kamu maha pengampun. Berdosa minta ampun, mudah. Berdosa minta ampun, nikmati kekayaan yang ada pada kalian, ibadah kepada Allah, menuntut ilmu, selesai. Namun apa? Kufur nikmat. Apa balasannya? Fa'aradu, mereka kufur atas nikmat Allah. Apa balasannya? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka kami datangkan banjir bandang yang tidak terduga-duga dari mana. Tidak ada earthquake, goncangan tanah di dasar laut yang menyebabkan tsunami. Karena di tarikh disebutkan mereka tidak ada pantai, tidak seperti di Padang, tidak seperti di Aceh. Ada tsunami, tiba-tiba datang ombak besar. Dan mereka tidak mempunyai dam ataupun bendungan yang besar yang runtuh. Maka air dari mana? Dari Allah. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Allah utus banjir bandang. Ini pelajaran bagi kita, bahwa orang-orang yang tidak mensyukuri dua nikmat tadi, as-sihhatu wal faraghu, maka siap-siaplah untuk menunggu azab Allah. Bagaimana azab Allah di sini? Banyak, terutama bagi para penuntut ilmu. Maka betapa dari para penuntut ilmu antum lihat, kemarin datang seseorang, sekarang sudah tidak ada. Kemarin datang
penuh rasa hormat, ahlan wa sahlan wa marhaba. Setelah duduk di sini ketahuan belangnya, pergi dari sini. Tidak ada ahlan, la ahlan wala sahlan wala marhaban lakum. Intaqalu, pulang dan seterusnya. Kenapa? Karena kufur kepada Allah dari kenikmatan. Kenikmatan kesehatan yang dia berikan dipergunakan untuk membuang waktunya. Dan diberikan waktu luang, diberikan untuk sibuk main game dan sibuk dan bahkan melaksanakan pelanggaran-pelanggaran, kemudian berbohong. Dan disebutkan di hadis Ibnu Mas'ud, iyyaka wal kadhib fa inal kadhiba ya'ti ilal fujur wal fujur ya'ti ilan nar. Fala yazalu nas yakdzibu faja'alallahu kadiban. Maka hati-hati dari perbuatan berdusta. Karena pendustaan seseorang itu akan menyebabkan kepada kehancuran bagi dirinya. Kemaksiatan-kemaksiatan yang akan dia laksanakan akan mudah di-eraser atau dihapus dengan dusta. Tadi kamu kemana? Dari jam 9 tidak ada. Oh, ada kok. Tadi kamu tidak sholat sunnah atau tadi kamu tidak sholat jamaah. Oh, ada. Sholat dengan mudahnya. Kemudian keluar tanpa izin, dengan mudahnya akan berbohong. Dan terus menerus. Sehingga Allah mengharamkan dari tempat yang baik. Allah mengharamkan dari masa depannya untuk menuntut ilmu. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mungkin mendapatkan beasiswa. Untuk pergi ke Yaman dan seterusnya. Maka itu semuanya di dunia Allah haramkan. Karena tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu dari perkara diharamkan dari tempat-tempat yang baik. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah, bersyukurlah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian bisa menuntut ilmu di sini. Karena jika kalian waste the time, membuang waktu, dan kalian tidak mensyukuri dari waktu yang Allah berikan, dan juga dari kesehatan yang Allah berikan, nikmatan magbunun fihi makatsirun minan nas, akan masuk kepada ayat tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bisa jadi Allah mengharamkan dari tempat ini. Bagaimana caranya? Banyak, dan ini tidak terkira. Bisa jadi bapaknya mengatakan jangan belajar, membuang-buang uang saja, akhirnya disuruh pulang. Atau bahkan bisa jadi dia dekat pondok pesantren tersebut, namun tidak belajar. Dan ini adalah dari adab minallahi jalla wa'ala, karena kufur atas nikmat. Maka Allah telah berfirman, falamazaghu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka berpaling, tidak bersyukur, dan berpaling dari menuntut ilmu, dan berpaling dari para alim ulama, dan berpaling dari hidayah, azaghallahu qulubahum. Allah tutupkan hatinya. Maka hatinya tidak lagi semangat untuk menuntut ilmu. Hatinya tidak lagi cemburu untuk duduk dengan para alim ulama. Sibuk dengan ahlu dunia. Sibuk dengan orang-orang yang sibuk dengan dunia. Sehingga fokusnya hanya untuk dunia. Maka camkan ini semua. Bahwa as-sihhatu wal faragh itu adalah kenikmatan. Magbunun fihi makatsirun minan nas. Yang banyak manusia terlalaikan. Dan Allah akan menghisab. Dilakukan syukur atau tidak? Dilakukan. Idan la in syakartum la azidannakum. Kami akan menambah kenikmatan itu. Namun dikufuri atau tidak? Dikufuri. Sehat tidak mau belajar, tidak mau ibadah. Waktu luang tidak mau belajar, tidak mau ibadah. Maka inna adzabi lasyadid, bisa diusir oleh Allah dan dikeluarkan dari tempat yang baik dan kembali ke rumahnya dalam keadaan menganggur, dan akhirnya di rumahnya bebas main game, bebas menyia-nyiakan waktu, dan terjauh dari tempat-tempat yang baik. Maka camkan ini semua, bahwa petuah yang keempat adalah syukuri atas nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka busy yourself with knowledge, not waste time. Sibukkan diri kalian dengan menuntut ilmu. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah, dan meminta kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan malas
karena malas itu yang akan menyebabkan kalian diazab. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia wal Yaman. Allahumma arsyud wulata umurina. Allahumma arsyudhum ila kitabillah wa rasulih. Maka ahlu sunnah di dalam khutbah-khutbahnya dan doa-doanya mendoakan pemerintahnya dan negerinya. Dan ini manhaj ahlu sunnah, bukan seperti khawarij. Maka kami mendoakan, wahai Allah, jagalah negara NKRI tercinta Indonesia Raya agar selalu jaya raya dan dijauhkan dari fitnah-fitnah yang besar dan yang kecil, dari fitnah para perongrong keamanan seperti kelompok-kelompok bersenjata ataupun khawarij, KKB dan OPM dan kelompok khawarij yang lainnya. Dan wahai Allah, bimbinglah pemerintah-pemerintah kami dan kepala pemerintah kami seperti Presiden Pak Jokowi dan yang lainnya dari staf kementeriannya dan anggota MPR dan DPR yang ada di pusat dan di cabang, di daerah. Allah menjaga mereka. Jagalah mereka wahai Allah dan bimbinglah mereka agar selalu dalam keadaan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Agar rules, undang-undang yang mereka buat sesuai dengan ketetapan-Mu wahai Allah. Sehingga kami rakyat jelata yang diwajibkan taat kepada pemerintah mengikuti mereka dalam keadaan ta'atun bil ma'ruf. Kama qala ta'ala wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan juga kami meminta kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Wahai Allah, mudahkanlah kepada kami rizki-Mu, rizki bagi kami pribadi dan juga rizki untuk ma'had kami, yang mana ma'had di sini adalah ma'had yang free of charge, ma'had yang gratisan. Maka Engkau mudahkan urusan kami untuk membayar listrik, membayar segala kebutuhan operasional dakwah, dari kuota internet, dari beras untuk makanan dan gas dan air minum dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan tempat yang baik dan Engkau telah menjanjikan barang siapa yang membantu dakwah, maka Engkau ya Allah pasti akan membantu kami, orang-orang yang membantu dakwah, dengan membantu dakwah dengan uang atau dengan beras atau dengan pemikiran, dengan mengajar dan yang lainnya. Maka Engkau telah menjanjikan wahai Allah di dalam firman-Mu, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong dakwah-Mu, menolong agama-Mu, yansurkum, Allah pasti akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan bahkan Allah akan menjadikan kalian jaya raya, kaya raya di dunia. Dan itu terjadi. Barang siapa yang menolong dakwah baik dengan mengajar dengan ikhlas ataupun dengan membantu operasional dakwah, lihat betapa Allah jadikan rizkinya melimpah dan melimpah dan hidupnya dalam keadaan jaya raya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sausufufakum salufini alaikum khaliful yahud. Rapatkan saf, luruskan dan salatlah dengan sandal kalian. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu fini alaikum khaliful yahud, di riwayat wan nasara. Salatlah dengan sandal kalian dan sepatu kalian menyelisihi Yahudi dan Nasara. Dan alhamdulillah kita menghidupkan sunnah itu di masjid ini. Dipersilahkan salat dengan sandal dan sepatu, tidak apa-apa. Masjid kita tetap bersih, karpet tetap suci, dengan kalian salat dengan sandal. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu Akbar.